Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru Aru TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, berdasarkan hasil polling yang saya post di tab community, banyak dari kalian yang menginginkan saya untuk membahas kisah Avatar Kuruk. Untuk itu, di video kali ini saya akan menceritakan secara detail kisah hidup Avatar Kuruk, tim avatarnya, dan keterkaitan Kuruk dengan masa lalu Avatar Yang Chen. Tentunya hal ini akan menjawab kenapa Kuruk digambarkan sebagai avatar gagal dan terburuk yang pernah ada. Seperti biasa, klik like video ini terlebih dahulu dan pencet tombol subscribe jika baru bergabung. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai saja ceritanya. Kuruk lahir di suku air utara 345 tahun sebelum terjadinya pembantaian pengembara udara. Dia merupakan penerus avatar Yang Chen dan pendahulu avatar Kyoshi. Kuruk adalah pribadi yang menyenangkan, humoris, berwawasan luas, dan selalu percaya diri. Dia dikenal sangat cerdas dan dianggap sebagai pemain pai show terbaik yang pernah ada. Para guru di suku air memberitahu identitas Kuruk sebagai avatar ketika dirinya berumur 16 tahun. Para guru di suku air takjub ketika melihat Kuruk berhasil mengangkat sebuah kristal menggunakan earthbending. Pengumumannya sebagai avatar dirayakan dengan meriah di Aknakela, ibu kota suku air utara, dan dihadiri orang-orang penting dari negara api dan kerajaan bumi. Kuruk kemudian memulai perjalanannya mempelajari keempat elemen dengan pergi ke Ba Sing Se dan bertemu guru pengendali bumi. Meskipun berbakat dengan earthbending, guru ini merasa tidak puas dengan cara Kuruk melakukan earthbending. Kuruk tidak mengikuti sikap yang benar dari seorang earthbender. Maksudnya, Kuruk suka memadukan sikap bertarung dari satu elemen dengan elemen lainnya. Dan dalam kasus ini, dia menggunakan gaya bertarung seorang waterbender untuk melakukan earthbending. Mirip-mirip seperti Korra menggunakan gaya bertarung firebender ketika melakukan airbending. Kemudian, Kuruk bertemu dengan Jianzhu, yakni seorang pemuda dari kerajaan bumi yang berasal dari suku Ganjin. Bagi kalian yang lupa, suku Ganjin adalah suku yang memiliki konflik berkepanjangan dengan suku Zhang. Jianzhu merupakan satu-satunya orang yang setuju dan mendukung gaya bertarung avatar Kuruk. Mereka kemudian menjadi teman dekat karena mereka berdua sama-sama menyukai permainan pai show. Jianzhu terus menemani perjalanan Kuruk dalam mempelajari pengendalian lainnya dan pergi ke kuil udara selatan bersama sang avatar. Dikarenakan Kuruk ingin menjelajahi dunia menggunakan bison terbang, dia mengajak Jianzhu untuk menaiki hewan tersebut tanpa izin dari para biksu. Sayangnya, tindakan mereka ini diketahui oleh Kelsang dan mereka berdua pun terpental terkena airbending sang biksu muda. Kuruk dan Jianzhu dibawa ke kepala kuil dan ditegur karena sikap ceroboh mereka. Kemudian, kepala kuil meminta Kelsang untuk menemani perjalanan sang avatar dan tak lama berselang mereka bertiga menjadi teman dekat. Perjalanan mereka berlanjut ke negara api untuk menemui guru pengendali api yang berasal dari klan Senaka. Sedikit penjelasan, sebelum era Avatar Aang terdapat beberapa klan yang cukup berpengaruh di negara api dan salah satunya adalah klan Senaka. Sayangnya, pria yang harusnya menjadi guru pengendali api ini jatuh sakit dan digantikan dengan anggota klan lainnya bernama Heiran. Kuruk langsung jatuh hati kepada Heiran dan menyatakan perasaannya. Heiran menolak dan berkata untuk melarang adanya hubungan ketika sedang bertugas. Namun, Heiran masih membuka peluang kepada Kuruk setelah dia selesai melakukan tugasnya sebagai guru sang avatar. Setelah berlatih dengan ketiga temannya dan menguasai keempat elemen, Kuruk ingin mempelajari cara menguasai mode avatar. Untuk itu, Kuruk dan ketiga temannya pergi ke sebuah pulau tak berpenghuni yang berada di Laut Moche agar tidak membahayakan siapapun. Sedikit informasi, avatar Yang Chen juga pernah ke pulau ini melatih waterbending untuk pertama kalinya. Meskipun dengan semua kewaspadaan itu, avatar Kuruk hampir saja membunuh ketiga temannya dan menghancurkan pulau tersebut ketika memasuki mode avatar untuk pertama kali. Mereka berempat terus melanjutkan perjalanan bersama, melanjutkan latihan dimanapun mereka singgah, dan saling mengkoreksi kebiasaan buruk masing-masing. Kehidupan di era avatar Kuruk sangatlah damai dan hampir tidak ada konflik antara sesama manusia. Ini semua berkat pencapaian dari avatar sebelumnya, yakni avatar Yang Chen. Namun di balik kedamaian yang tercipta, avatar Yang Chen ternyata telah membuat sebuah kesalahan yang harus ditanggung oleh avatar Kuruk. Hal ini bermula ketika Kelsang mengaku dia tidak sengaja masuk ke dunia roh dan Kuruk meminta Kelsang untuk membawanya ke sana. Kuruk dan tim avatar kemudian pergi ke sebuah padang rumput yang berada di kota Yaoping
di mana avatar Yang Chen pernah melatih mode avatarnya di sini. Setelah Kuruk berhasil masuk ke dunia roh untuk pertama kali, tiba-tiba saja dia diserang oleh Dark Spirit bernama Heartwalker. Agar kalian mengerti konfliknya, saya akan menjelaskan tentang kesalahan avatar Yang Chen yang saya sebutkan di atas. Jika kalian masih ingat komik Avatar The Last Airbender yang berjudul The Rift, di sana diceritakan bahwa di masa lalu, tepatnya di era Yang Chen, roh mulai pergi ke dunia nyata karena manusia tidak menjaga dan merusak lingkungan. Avatar Yang Chen kemudian membuat kesepakatan dan meminta para roh untuk meninggalkan dunia nyata. Dan sebagai gantinya, Avatar Yang Chen berjanji manusia akan menjaga dan menghormati lingkungan. Namun sayang, sepeninggal avatar Yang Chen, manusia mulai melanggar janji tersebut dan kembali merusak lingkungan. Alhasil, para roh yang melihat hal tersebut mulai berubah menjadi Dark Spirit seiring berjalannya waktu. Ditambah lagi, para roh semakin membenci manusia karena sang avatar tidak berpihak kepada mereka dan memilih untuk mengabaikan dunia roh. Itulah sebabnya kehidupan di era avatar Kuruk terlihat sangat damai karena avatar Yang Chen hanya mengurus kepentingan di dunia nyata. Kembali ke avatar Kuruk di mana dia bertarung dengan Heartwalker di dunia roh. Kuruk hampir saja kehilangan kesadaran karena pertarungannya ini. Setelah menyadari niat jahat dari Heartwalker, Kuruk memutuskan untuk segera kembali ke dunia nyata. Dia meminjam tongkat glider Kelsang dan pergi ke gunung di dekat kota Yaoping untuk melawan Dark Spirit tersebut. Kuruk berhasil membasmi Heartwalker menggunakan keempat elemen dan kemudian ditemukan oleh teman-temannya keesokan hari dengan mulut penuh busa. Akibat pertarungannya itu, Kuruk seperti kehilangan sebagian jiwanya. Dia berusaha menceritakan kejadiannya itu namun tidak bisa dan malah membual sebuah cerita tentang roh aneh. Kuruk kemudian dibawa ke penginapan kota namun dokter memberitahu bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh sang avatar. Tenggelam dalam depresi akibat pertarungannya tadi, Kuruk mulai minum beberapa anggur penghangat yang disajikan untuknya dan kemudian malah meniduri pelayan penginapan. Heiran yang melihat kejadian itu menjadi kecewa dan kehilangan rasa hormatnya kepada Kuruk. Petualangan Kuruk bersama tim avatarnya masih berlanjut hingga pertemuannya yang kedua dengan roh. Kuruk memutuskan untuk menghadapi roh tersebut sendiri karena tidak ingin teman-temannya mengalami depresi seperti dirinya. Ketika mengunjungi negara api, Kuruk bermimpi buruk tentang sebuah celah kecil yang terbuka di sebuah gua yang terletak di bawah pulau bernama Mainka. Dan benar saja, di sana Kuruk bertemu dengan Dark Spirit bernama Phoenix Eel dan berhasil mengalahkan roh tersebut. Kuruk tentunya kembali mengalami depresi dan dia ditemukan oleh seorang pria bernama Nyahita yang merupakan sage atau guru dari Banti. Sedikit penjelasan, Banti adalah sekelompok sage atau guru yang mendiami Pulau Banti. Di era Korra, merekalah yang menyelamatkan dan membantu sang avatar mengembalikan ingatannya. Nyahita membawa Kuruk ke tempatnya dan mencoba mendeteksi energi sang avatar menggunakan firebending. Dia memberitahu Kuruk setiap kali dirinya membasmi Dark Spirit maka akan menyebabkan kerusakan terhadap jiwa sang avatar. Nyahita kembali menegaskan jika Kuruk terus-terusan melakukan hal ini maka dia tidak akan bisa hidup lama. Kuruk semakin memantapkan keputusannya untuk merahasiakan pertarungan melawan Dark Spirit agar teman-temannya tidak mengalami depresi seperti dirinya. Semenjak kejadian ini, Kuruk dan Nyahita mulai berteman dekat dan bekerja sama untuk membasmi Dark Spirit. Seiring berjalannya waktu, Kuruk dan Nyahita akhirnya mendeteksi adanya Dark Spirit sedang berusaha memasuki dunia nyata menggunakan celah-celah baru yang bermunculan di perbatasan antara dua dunia. Untuk mencegah serangan lainnya, Kuruk berinisiatif masuk ke dunia roh dan melacak keberadaan Dark Spirit yang melakukan hal itu. Ketika berada di dunia roh, Kuruk berusaha keras untuk menahan emosinya tiap kali dia bertemu dengan Dark Spirit. Namun sayang, Kuruk tidak mampu mengendalikan amarahnya itu dan menghabisi setiap Dark Spirit yang ia temui. Disinilah awal mula gelar avatar terburuk disematkan kepada Kuruk. Dia sering meninggalkan tanggung jawabnya sebagai avatar, entah itu untuk bertemu dengan para diplomat ataupun menyelesaikan konflik yang terjadi di keempat negara. Kuruk lebih memilih untuk berpesta pora dan minum-minum agar bisa mengurangi rasa depresinya dan meminta Jianzhu untuk mengerjakan tugasnya itu. Ketika dia tidak memburu Dark Spirit, Kuruk menghabiskan waktunya mencari lawan yang tangguh untuk diajak berduel. Ketika di negara api, Kuruk akan menantang setiap orang yang ditemuinya untuk Agni Kai.
Ketika di kerajaan bumi, dia suka mengajak para earthbender untuk berlomba mengangkat batu. Tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kemampuan dan kehebatan Kuruk. Selain itu, dia juga suka memamerkan kemampuan bendingnya untuk menarik perhatian para wanita dan mendapat gelar sebagai Heartbreaker. Namun sayang, dengan semua sikap playboynya itu, dia masih belum bisa melupakan hubungannya yang hilang dengan Heiran. Setelah melewati berbagai petualangan bersama, akhirnya tim Avatar Kuruk mulai menempuh jalannya masing-masing. Jianzhu kembali ke rumah untuk melanjutkan pekerjaan keluarganya. Kelsang kembali ke kuil udara selatan untuk melanjutkan tugasnya sebagai biksu. Sementara itu Heiran pulang ke negara api dan memutuskan untuk mengajar di Royal Fire Academy for Girls. Untuk Kuruk sendiri, dia terus melanjutkan petualangannya dan banyak menghabiskan waktu bersama Nyaita meskipun kesehatan mentalnya terus menurun. Waktu pun berjalan dengan cepat dan Kuruk menerima surat dari Jianzhu yang menanyakan kenapa sang avatar tidak menghadiri pernikahan Heiran. Kuruk yang awalnya sudah depresi berat tambah semakin terpuruk ketika mendengar wanita yang dicintainya itu telah menikah. Akibatnya, tiap kali Kuruk bertemu Dark Spirit, dia akan meluapkan semua amarahnya itu dan membasmi Dark Spirit menggunakan mode avatar. Bukannya lega, Kuruk malah semakin depresi karena merasa telah menyalahgunakan kekuatannya. Untuk mengatasi kesedihannya itu, dia membuat puisi cinta kepada Heiran agar bisa mengungkapkan semua perasaan dan penyesalannya di masa muda. Kemudian, dia pergi menemui Kelsang dan meminta pendapat sahabatnya itu mengenai puisi cinta tersebut. Karena Kelsang tidak mengetahui penderitaan Kuruk, dia ketakutan dan menganggap isi puisi tersebut bisa mengancam dan merusak hubungan Heiran dengan suaminya. Untuk itu, Kelsang meminta Kuruk untuk segera membakar puisi yang telah dibuatnya itu. Kuruk mencoba menyalurkan keputusasaannya dengan mencari Dark Spirit bersama Nyaita. Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa setiap celah yang muncul di antara dua dunia ternyata diciptakan oleh satu roh. Roh tersebut bernama Father Glowworm. Sedikit penjelasan, Father Glowworm adalah roh kuno yang memiliki kemampuan untuk menciptakan celah kecil di antara dua dunia. Dia menggunakan celah tersebut untuk masuk ke dunia nyata agar bisa memangsa manusia. Dan cerdiknya, dia selalu membuat celah untuk kembali ke dunia roh di tempat yang gelap dan sepi agar tidak menarik perhatian manusia. Nah, para roh yang memiliki kebencian terhadap avatar Yang Chen menggunakan celah yang ditinggalkan oleh Father Glowworm ini untuk memasuki dunia nyata. Kembali ke Kuruk di mana dia bertarung melawan roh kuno tersebut. Pertarungan mereka hampir saja membuat sebuah celah besar di antara kedua dunia. Father Glowworm adalah roh yang sangat kuat dibandingkan roh-roh lainnya. Meskipun begitu, Kuruk tetap berusaha dan tidak ingin kalah dari roh tersebut. Kuruk berhasil memberikan luka yang cukup parah, namun sayangnya Father Glowworm berhasil melarikan diri. Waktu pun terus berlalu, begitu juga dengan Kuruk yang terus menjalani kehidupan buruknya dengan bersenang-senang sampai pada hari di mana dia bertemu dengan cinta sejatinya. Kuruk pergi ke acara New Moon Celebration, yakni sebuah pertemuan meriah dari kedua suku air, di mana dia bertemu Ummi dari suku air selatan. Kuruk jatuh cinta pada pandangan pertama dan memberikannya kalung pertunangan, yakni sebuah tradisi dari suku air ketika ingin mengajak seseorang untuk menikah. Mereka berdua memutuskan untuk menikah di Spirit Oasis. Namun sayang, sebuah tragedi terjadi di hari bahagia itu. Ummi terjatuh ke dalam kolam roh seakan ditarik oleh sesosok makhluk. Kuruk mencoba mengejar Ummi namun tidak berhasil menemukan istrinya itu. Kuruk tahu bahwa Ummi tidak tenggelam melainkan masuk ke dalam dunia roh karena dibawa oleh Ko si pencuri wajah untuk menghukum Kuruk atas sikap arogannya di masa lalu. Setiap tahun di hari pernikahannya, Kuruk pergi ke dunia roh berharap bisa menyelamatkan Ummi namun selalu gagal. Menjelang ajalnya, Kuruk mengumpulkan teman-temannya dan meminta mereka untuk mencari the next avatar. Kuruk meninggal di umur 33 tahun, tepatnya 312 tahun sebelum terjadinya pembantaian pengembara udara. So, itu dia tadi kisah hidup avatar Kuruk dan keterkaitannya dengan masa lalu avatar Yang Chen. Dari kisah hidup avatar Kuruk, kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak cepat-cepat menilai seseorang dari keburukannya, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh orang tersebut.
Semoga video ini bisa membantu untuk lebih mengenal dan mengubah pandangan kita terhadap avatar yang satu ini. Klik like jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.